Oke. Sorry ya, saya terpaksa nge-delay gitu ya. Karena ya saya lagi diklat dan nggak jelas nih. Bisa setiap saat saya diminta untuk presentasi. Dan kebetulan memang hari ini. Tadi pagi harus presentasi, jadinya ya seperti itulah. Oke. Jadi kemarin kita udah ngomongin apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Kan cuma 2 mata kuliah nih. Jadi harusnya lebih ingat dibanding kalau mata kuliahnya banyak, ya nggak? Kan ngomongin apa ya teman-teman? Mas Langit, kemarin kita ngomongin apa ya? Juga lupa loh sebenarnya. Kemarin yang paling saya notice Konsep ini Pak, yang soal pembagian kelompok sama untuk dibagi yang rata sama yang KTTA-nya SDA Pak. Yang di outline kemarin itu Pak. Ya. Sip. Tapi kemarin kalau nggak salah di kelas ini cuma 1 kan yang KTTA, yang KTTA-nya ngambil SDA? Iya Pak. Si Mas ya udah ya? Iya Pak. Oh iya, kalau nggak salah ya. Kamu ujung tombak buat jadi kelas ini ya. Oke. Dan pakai TCM kan? Yaudah siapa? Pak Yoni punya sama saya? Sama Pak Yoni apa sama saya sih? Sama Pak Yoni. Oke. Bikinnya TCM. TCM. Oke. Berarti memang ini apa bidangnya nih Mas Yudan ya. Kalau udah nulis KTTA tentang satu topik tuh udah jadi expert di bidangnya, ya nggak? Kan expert. Oke. Jadi di materi kedua ini teman-teman kita langsung dikasih sama TCM gitu ya. Bukan konsep ya, metode penilaian SDA yang menjadi favorit dari teman-teman di prodi penilai. Ya, dari tahun lalu kayaknya hampir semuanya gitu ya. Mungkin yang pakai pendekatan produktivitas TCM ya. Dan semuanya individual TCM kalau nggak salah. Mas, nanti kita akan ngobrol mengenai individual atau zonal, tapi saya mau tanya dulu sama Mas Yehuda. Mas Yehuda ini pakai individual atau pakai zonal? Pakai individual, Pak. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, hampir semuanya pakai TCM. Kenapa ya? Nah, itu juga pertanyaannya adalah kenapa. Kemungkinan, nah ini saya hipotesa saya gitu ya. Kan teman-teman udah tahu hipotesa ya. Hipotesa saya adalah karena sama ketika saya menulis apa ya? KTTA juga kayak namanya sama di D3 pun gitu ya. Cari yang ada rujukannya ya nggak? Oke, rujukannya. Karena memang kemungkinan paling banyak menggunakan TCM, oke, nggak masalah. Oke. Tinggal nanti tepat nggak objek yang kita... Oke. Kalian nggak kuliah kan hari ini? Sebagian nggak kuliah kan? Kuliah pertama kan? Iya Pak, kuliah pertama Pak. Oh tapi sambil kerja ya? Iya Pak. Kalian masih kerja? Masih Pak. Masih di kantor Pak. Masih Pak. Pulangnya jam berapa pulangnya? Jam 4 boleh pulang ya? Kalau datang jam 6, jam 4 boleh pulang kan ya? Jam 5 Pak. Jam 5, emang datang jam berapa nih? Setengah 8? Iya Pak, setengah 8 Pak. Oh, setengah 8. Bukannya kalau datang jam 7 bisa mundur setengah jam gitu, Ri? Datang jam 7, pulang setengah 5. Datang jam setengah 7, pulang jam 4 gitu. Kalau nggak berlaku di sana? Kami ngikut absensi dari BAK sih Pak. Hah? Gimana? Kok BAK? Kan ada absensi PKL gitu Pak. Oke, absensinya online? Iya online Pak. Jadi itu kalau untuk absen datang itu sudah paling lama setengah 8. Kalau untuk absen pulang itu paling cepat jam 5 Pak. Oh, kasihan sekali. Ya. Ada yang rumahnya jauh padahal ya, kalau nggak salah ya, rumah di Tangerang, KPP. Anak muda emang bisa gitu, pulangnya belakangan. Ya. Dulu saya kalau masih lulus tuh,
masih sering dong nginep di kantor tuh ya. Ngekosnya di kantor banyak banget. Kalau sekarang udah nggak boleh kali. Ada yang udah baca PPT-nya? PPT-nya pendek banget nih, saya suka. Cepat berarti ngajarnya. Ayo udah sempat baca? Belum lah Pak, Bapak baru ngirim 10 menit yang lalu ya. Oke. Nah, kita baca nih, TCM. Kita baca aja dulu ya. Oke. TCM. Mungkin Mas Yahuda nih bisa fokus nih ngeliatin. Katanya, ini adalah metode penilaian terungkap. Oh iya, pekan kemarin kita ngomong nih, revealed preference method gitu ya, terungkap. Ini gitu ya, terungkap. Ini maksudnya reveal. Bagian dari reveal preference method yang mengestimasi, jelas nih, ini adalah bagian dari reveal preference method, ya. Tujuannya adalah untuk menilai SDA. Ya. Berikutnya, berdasarkan perilaku wisatawan. Pengeluaran individu untuk berwisata. Sip. Berarti ada, kalau saya sambungkan dengan konsep ekonomi, ada preference di sini. Berarti kalau ada sumber daya alam yang nggak ada wisatawannya, maka tidak bisa dinilai dengan travel cost method. Oke? Contoh. Tambang batu bara. Oke. Itu adalah situs sumber daya alam. Ya kan? Tambang batu bara. Yang ke sana. Kilang minyak lepas sumber daya alam ya. Dengan travel cost method? Enggak, karena nggak ada wisatawan yang ke sana. Oke. Sama halnya kalau suatu negara ya, itu tertutup, negara tertutup, ekonomi tertutup, dan orang-orangnya senegara nggak ada yang suka jalan-jalan. Ya, bayangin aja gitu ya. Semuanya belajar semua, nggak ada yang suka halan-halan. Ya. Akibatnya apa? TCM jadi nggak relevan tuh di negara itu. Oke, karena ketika kita mau ngomongin TCM, maka unsurnya pertama yang dinilai ada sumber daya alam. Yang kedua adalah dia berdasarkan apa? Perilaku wisatawan. Oke. Kalau nggak ada yang mengunjungi, nggak ada biaya yang dikeluarkan untuk datang ke situs tersebut, ya kita tidak bisa menilai menggunakan TCM. Nah, dia harus menggunakan metode yang lain. Oke, bukan berarti nggak bisa dinilai, bukan. Tapi nggak bisa menggunakan TCM. Oke. Berikutnya, TCM diturunkan dari pemikiran hoteling. Oke, jauh banget ini. Ya, teman-teman di karya tulisnya mungkin tidak perlu ya sampai turun ke grand teori gitu ya, teori grande-nya gitu ya. Karena kalau KTTA sebaiknya menggunakan reference yang paling update ya 2015 ke atas lah. Oke, kalau KTTA menurut saya tidak perlu membahas dari akar ilmunya gitu ya. Karena kalau hoteling ini percabangannya banyak sekali, bukan cuma ke TCM doang. Oke, paper ini ngomong mengenai surplus konsumen gitu ya, mengenai ekonomi yang salah satu cabangnya jadi TCM. Oke, nggak perlu lah sampai ke TCM ya. Kayaknya untuk level KTTA rugi waktunya. Akan sangat bagus tapi waktunya jadi rugi waktu. Oke, siap. Tapi saya nggak ngelarang ya. Kalau memang ada yang mau default gitu ya, mengabdikan dirinya buat KTTA ya boleh-boleh aja. Oke. Nggak dilarang untuk berbuat bagus, tapi kalau saya yang berpikiran praktis gitu ya, ya nggak usah sampai hoteling. Waduh, kok udah ada terima kasih Pak Adi aja nih. Kita mau harus dimatiin, nggak bercanda Mas Fahir, canda, oke. Sampai segitunya, pesan saya nggak galak-galak amat deh, kayak langsung dimatiin lah videonya. Oke, lanjut, ya, oke. Prinsip dasar TCM katanya. Oke, kita akan mendasarkan pada teori permintaan. Oke, ada yang masih ingat teori permintaan kayak gimana bentuknya? Makro. Teori permintaan masih ingat nggak kayak gimana modelnya? Kalau ada grafik ini gitu ya. Ini price gitu ya. P, ini quantity. Kalau kalau kurva permintaan kayak gimana? Dia tinggi kayak gimana? Dia
Yang ini Pak, yang miringnya dari atas ke bawah Pak. Yang Oke, gini dari nggak Pak? bawah. Ini demand. Oh, iya, cocok, cocok. Ya, sip, benar. Oke, jadi dia downward sloping gitu ya bahasanya ya. Kenapa? Karena ketika price-nya semakin mahal gitu ya, maka yang dibeli semakin sedikit. Ketika harga semakin murah, kuantitas yang dibeli semakin banyak. Dengan asumsi ini adalah barang normal. Oke. Jadi katanya TCM ini pakai konsep teori permintaan konsumen. Oke. Di mana nilainya gitu ya, itu didasarkan pada biaya, namanya travel cost, yang dikeluarkan untuk berwisata. Oke, sekali lagi, jelas bahwa semakin mengerucut bahwa TCM itu paling tepat memang untuk objek wisata, teman-teman. Oke, jelas. Jadi untuk yang menilai mungkin di KTTA-nya, ya cuma satu ya. Kalau teman-teman diminta untuk menilai hutan yang tanpa, atau bukan hutan wisata, gitu ya, hutan produksi, suruh nilai kebun, yang bukan opsi, maka ini bukan opsi buat teman-teman. Oke, bukan opsi. Oke. Si cost, si biaya, dijadikan proksi. Oke. Untuk harga sumber daya alam. Oke, proksi itu apa ya? Ada yang bisa jelasin nggak ke saya, proksi itu apa? Kemarin udah ya. Contoh nyata. Apa teman-teman, proksi? Dong. Kalau saya kasih contoh nih, contoh gampangnya ya. Ketika saya mau ngeliat buku itu bagus apa enggak, gitu ya, saya ambil proksi dari covernya. Kalau covernya gambarnya bagus, maka kayaknya bukunya bagus. Oke, jadi saya menilai buku tersebut, ya, proksinya adalah cover. Padahal katanya don't judge a book by its cover, katanya. Tapi itu contoh dari penggunaan proksi. Contoh lain apa, teman-teman? Mas Arya. Contoh lainnya apa, Mas Arya? Kira-kira yang dimaksud dengan proksi, kayaknya dari kemarin udah disebutin nih. Proksi, kira-kira apa? Kenapa? Oke. Saya ngelihat cewek gitu ya, saya bisa menentukan dia baik apa enggak dari dia rapi apa enggak, atau dari cara minumnya gitu ya. Kalau minumnya ditenggak gitu ya, wah nggak bagus nih pastinya ceweknya nih. Tapi kalau minumnya di zip gitu ya, distrutup, tapi bunyi ya. Minumnya anggun, nah berarti ini oke nih. Oke, kira-kira seperti itu ya. Proksi. Ya, saya juga nggak tahu nih bahasa Indonesia yang pas apa proksi itu. Oke, dia adalah satu variabel yang merepresentasikan objek secara keseluruhan. Oke. Untuk bisa ngitung TCM, which is nanti kita kerjain minggu depan aja. Ya, asik kok, materinya nggak terlalu banyak, nggak terlalu padat. Kita bisa nyimpan gitu ya, proses hitung-hitungan ke pekan depan. Tapi katanya ketika kita mau menggunakan TCM, maka ada proses matematis yang melibatkan statistik ya untuk menghitung nilai dari SDA. Ya, mudah-mudahan saya cukup pelan-pelan. Katanya kalau mau membangun TCM ini harus membangun kurva permintaan untuk wisata. Nah, yang ini nih. Oke, kurva permintaan untuk wisata. Dengan konsep katanya berapa kali datang, oke, itu merupakan F. F ini apa, teman-teman? Fungsi. Wah, saya nggak tahu nih. Ini udah masuk belum? Kamu dapat statistik nggak sih? Dapat, Pak. Oke, jadi udah ya. Oke, sebenarnya agak sedikit ekonometrik juga sih ya. Tahu nih, Mas Yuda, kenapa mengambil TCM juga masih dipertanyakan sebenarnya. Oke, karena ini harus ada konsep ekonometriknya. Kita bilang bahwa jumlah kunjungan berapa kali dia datang, gitu ya, itu harus sebuah fungsi dari
biaya kan. Oke, kita ganti. Dari biaya, 1. Dari pendapatan, dari usia. Ya, oke, kita ngomong biaya perjalanan. Kalau kita bilang fungsi dari biaya perjalanan, maka kita bisa asumsi gitu, teman-teman. Kalau ya, biayanya semakin mahal, maka saya akan semakin jarang datang ke tempat itu. Oke, masuk akal ya? Kan mahal nih, kita kesana sekali-sekali aja. Oke, semakin murah, gitu ya. Kalau ada tempatnya murah, menghasilkan manfaat yang sama, saya akan lebih sering datang ke tempat wisata yang satunya. Kenapa? Karena dia lebih dekat dari rumah, lebih murah. Oke. Kedua, pendapatan. Ya. Kalau saya punya uang semakin banyak, mau datang ke Ukraina juga bisa setiap hari, bisa setiap minggu jalan-jalannya. Oke, ke Singapura bisa cuma buat makan siang doang, pulang lagi, balik ke kelas. Kalau pendapatannya banyak. Oke. Usia. Nah, kira-kira usia gimana ya, Mas Yehuda nih? Nah, kalau cuma kamu sih, jadi kamu yang ditembak nih. Kira-kira usia hubungannya apa sama tingkat kunjungan? Semakin tua semakin senang wisata? Atau justru enggak? Gimana penjelasan teoritisnya? Kira-kira tebak-tebakannya gimana hipotesanya? Kalau mungkin usia, kemarin kan saya juga udah nyari responden lagi ya, Pak. Rata-rata itu ya anak-anak muda sih, Pak, yang sering. Berarti kalau semakin tua itu rata-rata kalau ada acara kegiatan, misalnya rekreasi, ke situ baru ada orang tuanya, Pak. Oke. Jadi hipotesanya adalah semakin tua semakin jarang jalan-jalan, gitu ya? Iya, Pak. Hipotesa. Ya. Bisa jadi. Meskipun nggak ada teori yang firm di situ. Oke. Mungkin ketika usia muda kerja terus, jarang jalan-jalan, kan? Pas tua tinggal jalan-jalan doang. Oke, jadi ini masih tergantung karena teorinya ada 2 yang membahas, gitu ya. Kalau biaya sama pendapatan mungkin lebih tidak banyak perdebatan, tapi kalau usia mungkin aja, ya, mungkin beda. Tergantung tempat wisatanya, ya. Kalau tempat wisatanya alam, ya mungkin aja orang tua pada senang tuh, mungkin. Ya. Terus yang keempat ini, nah ini saya bingung nih ya, jumlah anak. Wah, gimana nih? Hubungannya apa ya? Jumlah anak sama kunjungan? Ini ada di slide soalnya, kita bahas aja deh. Jumlah anak. Mungkin kalau anaknya banyak, repot jalan-jalan. Mungkin gitu ya. Jadi, jarang wisata. Ada juga yang bilang, semakin banyak anak gitu ya, jangan disuruh main di rumah, dipergiin semua apa jadi nggak tahu juga. Ini belum tahu, saya jujur belum tahu teori mengenai ini. Ya. Kesehatan. Nah, kesehatan. Poin nomor 5 ini kalau kita dari sudut pandang mengkritisi, gitu ya, saya ajak teman-teman untuk berpikir kritis, maka susah mengukurnya kesehatan ini. Ya. Ini variabel yang susah untuk diukur. Gimana untuk mengukur kesehatan? Berapa kali sakit dalam setahun? Atau apa? Punya penyakit bawaan apa enggak? Atau suka olahraga atau enggak? Oke. Ini bukan hal yang gampang untuk diukur. Kalau saya jadi pembimbingnya, nggak saya sarankan. Ya, karena susah mengukurnya. Ya. Dan hubungannya sama tingkat kunjungan mungkin bisa dijelaskan kalau orangnya sehat, maka sering jalan-jalan. Ya, mungkin aja. Tapi saya punya kenalan, justru karena dia sakit, dia harus sering mengunjungi tempat-tempat wisata. Oke, jadi udah hubungannya masih debatable, cara mengukurnya susah. Nah, ini buat teman-teman yang harus mengukur variabel, yang EWP juga mungkin ada yang pakai statistik kali ya, mungkin gitu ya. Maka perhatikan cara mengukur variabelnya. Oke, jadi katanya gitu. Kita mencari hubungan antara tingkat kunjungan dengan fungsi-fungsi. Oke, di mana variabel interest-nya, variabel yang benar-benar pengen kita teliti adalah ini sebenarnya. Kan judulnya travel cost method. Jadi yang mau diteliti adalah biayanya. Bagaimana hubungan antara biaya dengan si tingkat kunjungan. Oke? Oke. Wah, main kurva lagi nih. Aduh, Pak. Kayaknya udah lewat kemarin kurva-kurva ya. Masa makro kemarin udah lewat, kenapa dia ada lagi gitu kan ya. Kita juga nggak tahu nih kenapa dia ada di sini. Ya. Gampangnya adalah, kalau kata slide ini, antara si biaya perjalanan, gitu ya, itu nanti akan ada hubungannya dengan
kunjungan. Ya. Jadi kita bisa menilai, gitu ya, berapa sih si entitas itu berdasarkan biaya. Kalau kita kemarin ngomong adalah berdasarkan willingness to pay. Oke, kalau kita kaitkan dengan konsep WTP di pertemuan sebelumnya. Kalau dia willingness to pay-nya besar, maka dia rela nih ngeluarin biaya berapapun. Ya. Maka kita akan melihat konsep preference dan willing to pay dari kurva TCM. Oke. Katanya yang garis downward sloping nih, kata tadi Mas Adit adalah demand function. Oke. Yang akan kita cari sebenarnya adalah wilayah di bawah kurva. Ya, itu yang mau kita hitung. Ya. Yang mau kita hitung adalah wilayah di bawah kurva. Dulu, yang jago matematik sini siapa matematik? Yang SMA yang jago matematik? Mas Fahri ya? Siapa? Bareski kayaknya nih. Ya enggak? Dulu waktu SMP, SMA, IPA apa IPS? Saya IPA, Pak. Masih, Pak. Oh, matematikanya jago nih kayaknya. Masih ingat nggak? Ada nggak sih pelajaran suruh ngitung wilayah di bawah kurva gitu? Masih ingat nggak? Ini gini gitu ya. Misalnya ada kurva di sini. Terus kita disuruh ngitung wilayah di bawah kurva. Saya lupa. Sebenarnya kalau saya dulu ditanyanya pas lulus, pas lagi D3 juga nggak tahu sih. Ya, lupa. Ini ingat karena memang ketika master gitu ya, ini harus menguasai konsep ini. Karena kalau orang ekonom ngomongnya kurva mulu. Masih ingat nggak? Ada yang ingat nggak gimana cara ngitung wilayah di bawah kurva? Ada yang ingat rumus ini? Konsep apa? Simbol ini? Integral. Apa? Integral ya, oke. Kalau saya bilang tanjakan nih, ya kan? Konsep tanjakan, ya kan? Bukan turunan, bukan diferensial, gitu, tapi konsep tanjakan. Nah, sebenarnya kalau secara matematis kita akan mengukur fungsi integral dari kurva ini. Itu versi susahnya, teman-teman. Versi gampangnya kita cuma mengukur areal di bawah kurva. Oke. Teman-teman nggak akan diminta untuk menderive, nggak akan diminta untuk menemukan bagaimana kurva demand-nya, nggak juga, eksekusi aja. Oke. Dan nggak pakai integral. Oke, sudah ada kesepakatan kalau modelnya seperti ini, nanti cara ngitungnya menggunakan seperti ini, dianggap linear. Oke, pekan depan, tinggalin dulu. Ya, at least kita tahu bahwa konsep TCM itu hanya, kayak saya bilang hanya ya, menghitung bagian di bawah kurva. Oke? Oke, sip. Kurvanya. Bla apa lagi nih? TCM maka konsep surplus konsumen merupakan isu sentral. Oke. Kemarin kita udah ngomong ya mengenai consumer surplus. Oke. Kemarin kalau nggak salah contohnya mengenai apa ya? Tiket konser gitu ya kalau nggak salah ya. Kalau ada orang, misalnya kita anggap nih ada tiket nonton konser BTS, ingat saya, kalau saya nggak tahu, ini seharga $20. Oke. Banyak orang yang mau beli $20. Oke, nggak masalah. Ya, ketemu di sini. Tapi ada orang yang udah cinta mati gitu ya, mau dikasih berapapun dia mau. Ya, maka dia rela mengeluarkan sampai $100 di sini. Oke. Ada juga yang ya kalau $70 dibelilah, yang penting nonton. Ada yang $50, bahkan ada yang cuma $25. Oke. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini, maka kita bilang consumer surplusnya di atas garis tiket dan di bawah kurva. Itu yang mau dihitung, kita bilang consumer surplus. Oke. Katanya begitu. Kata si slide. Oke. Berikutnya. Terakhir. Pendugaan surplus. Oke. Jadi dari fungsi ini tadi, ya, ini saya bilang tadi, ini adalah jumlah kunjungan, visit, gitu teman-teman ya. Ini merupakan fungsi dari total cost, travel cost, dan fungsi-fungsi yang lain. Jadi kalau kita samain sama slide sebelumnya, jumlah kunjungan dibilang V, ya kan, sama dengan fungsi dari travel cost
dan variabel-variabel lainnya. Jadi X ini menggambarkan variabel lainnya. Jadi nggak usah pusing-pusing. Ini cuma menuliskan persamaan tadi dengan gaya yang lebih simpel. Oke. Kenapa kok cuma ditulis TC sama X, Pak? Kenapa TC-nya nggak digabungin ke X? Gitu ya? Karena yang variabel yang mau kita nilai dalam persamaan ini adalah si travel cost-nya. Namanya travel cost method. Oke. Jadi yang X ini cuma komplementer. Ya, tanpa membuat definisi menjadi susah. Intinya adalah yang mau kita cari hubungan antara ini sama ini. Oke. Kita mau bilang bahwa hubungan antara tingkat kunjungan sama travel cost kayak gimana sih? Oke. Tapi dengan ikut mempertimbangkan tadi, ada pendapatan, ada usia, ada apalagi tadi jumlah anak, mungkin jarak tempuh, itu mungkin lebih relevan. Oke? Oke. Sip. Tanya nyambung nggak teman-teman? Baca slide. Penjelasan dari slide bikin nyambung nggak? Oke, saya tanya. Mbak Mutiara, dari slide tadi nyambung nggak? TCM itu apa? Feel free aja. Belum, itu sih nggak masalah kok. Saya nggak masalah kok, seriusan. TCM tadi tuh yang ini biaya Sorry, di saya suaranya kecil banget. Bentar. Oke, silakan. Suara saya kedengeran? Terdengar, Pak. Oke, Dengar, gimana? Pak. Oke, nyambung nggak kira-kira? Nyambung, Pak. Hah, nyambung? Oke, bagus. Nyambung. Bro Maulana, di sebelah di siapa tuh? Ada orang, Pak. Sebutnya siapa namanya? Ada teman. Kenal. Oh, Ini Zarfan, Pak. siapa? Zarfan. Pernah, Hey. Pak. Pernah satu. Oke, siap. Oke, kita cari yang bisa diajak ngobrol lagi ya, biar saya nggak ngantuk. Oke. Siapa korban berikutnya nih? Satria. Wah, kamu gampang kelihatan, Sat. Ya. Kamu gampang kelihatan soalnya. Ya, kan nyambung nggak nih? Ya, kalau saya suruh jelasin, kita CM lagi dengan bahasa yang lebih sederhana, kira-kira apain sih ini? Apa sih diomongin kurva-kurva tadi? Kalau setangkap saya ya Pak, TCM itu menggunakan biaya perjalanan gitu Pak. Dan tambahan-tambahan lainnya untuk estimasi nilai sumber daya alamnya itu Pak. Oke. Masuk akal nggak sih? Mengukur dari biaya yang dikeluarkan sama nilai? Gimana? Masuk akal nggak? Nggak tahu juga. Oke. Misalnya kita coba seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan nggak tambah bikin bingung. Ya. Bayangin sebuah properti teman-teman. Kalian kan penilai, ya sebuah properti. Properti yang harga sewanya, harga sewa sebulannya 1 juta. Oke. Dan dia cuma ada 1 kamar. Jadi setiap bulan, teman-teman akan menerima 1 juta setiap bulan. Oke, jadi kalau saya gambarin di sini harganya 1 juta, kita pakai garis yang lain. Dan di sini ada 12 bulan. Oke, maka ini adalah contoh grafik yang menggambarkan si kos-kosan ini, teman-teman. Oke. Kalau saya gambar kurva, ini pokoknya harganya fix, nggak bisa turun. Ini cuma ada di dunia yang mau saya gambarkan. Cuma ada 1 rumah, ya, seharga 1 juta, berarti kurva penawarannya tegak lurus, gitu ya. Kurva permintaannya juga lurus. Oke, jadi kalian punya income 1 juta selama sebulan. Oke. Jika dunia kalian cuma ada setahun, gitu ya, berapa kalian mau beli rumah tersebut? Misalnya setelah 12 bulan, ya, kalian semua
Snap sama Thanos hilang semuanya. Oke. Berapa rupiah kalian mau beli rumah tersebut? Nggak kebayang? Maksimal sejuta, Pak. Saya ulang. Ini kosan ini gitu ya, dapat uangnya gitu ya, itu 1 juta setiap bulan. Harga sewanya 1 juta setiap bulan. Oke, kan 1 tahun ada 12 bulan. Oke. Jika masa umur hidup di universe ini hanya 1 tahun, oke, dan kalian punya uang untuk membeli rumah tersebut, oke, berapa uang yang kalian rela keluarkan untuk membeli rumah tersebut? Simple question. Di bawah 1 juta nih, Pak. Di bawah 1 juta? Di bawah 12 Setahun? juta, Pak. Di bawah 12 juta, juta. Pak. Maksimal 12 juta, Pak. Oke, maksimal 12 juta. Kenapa? Karena setidaknya uang saya balik sama 12 juta lagi di 1 tahun yang akan datang. Setidak-tidaknya. Kalau benar-benar ekonom yang mau mencari keuntungan, maka tadi harus di bawah 12 juta. Oke, maka kita bisa bilang bahwa rumah tersebut kita appraise, kita nilai seharga 12 juta dari mana? Dari wilayah di bawah kurva ini. Oke? Oke, sama konsepnya. Menilai arsir atau menilai wilayah di bawah kurva. Oke. Sekarang bayangin kalau sebuah tempat wisata. Oke, ada price, ada quantity. Tapi dia tiket masuknya gratis. Oke, tiket masuknya gratis alias di sini nih price-nya 0. Oke. Kalau kalian ya, jadi semua orang boleh masuk ke situ. Ya. Kalau kalian adalah makhluk ekonomi yang mencari untung, terus disuruh beli situs itu, ya, yang nggak ada keuntungan lain selain dari tempat wisatanya, oke, mau beli nggak? Kalau kalian memang mau mencari keuntungan, dia nggak akan laku dijual dan biaya masuk situ gratis. Jawabannya nggak mungkin, ya nggak dapat uang dari situ. Oke, kenapa? Artinya kita nggak punya wilayah di bawah garis arsir. Oke teman-teman, ya kebayangan dari situ ya. Kenapa tadi kita mencari garis di bawah? Kenapa kita mencari luas di bawah kurva? Ya, itu untuk membuat skema valuasi mirip-mirip kayak gini. Oke, kalau yang contoh nomor 1 ini kita bilang harganya fix, cuman ada 1, jelas, ya, bahwa kita bisa menilai bahwa harga rumah tersebut dari grafik. Ya, sekarang kita bawa ke model kurva permintaan. Oke. Sekarang harganya suatu objek wisata, ya, harganya misalnya $10 tiket masuknya. Ya. Tapi semua orang punya preference yang beda-beda. Apa tuh maksudnya punya pilihan yang beda-beda. Ada yang mau masuk, ada yang rela gitu ya, membayar di $100, ada yang rela membayar di $80, ada yang rela membayar di $40 dan seterusnya. Oke. Sehingga kalau kita bikinin semua garis ini satu-satu, ya, kalau dia $100, ya dia belinya cuma sekali, masuknya cuma sekali. Kalau $80 nambah, dan seterusnya, maka kita bisa bikin kurva permintaannya seperti ini. Oke. Kalau semua orang itu nggak ada yang mau bayar lebih dari $10, oke, maka kita gampang nih nilai situs sumber daya alam. Sama kayak cara ini. Berarti kita tinggal cari garis di sini, maka tinggal hitung berapa jumlah tiket yang dibeli selama setahun, oke,
berapa harga tiket. Oke. Oke, contohnya masuk Dufan gitu ya. Harga tiketnya misalnya 100.000. Ya. Fix semua orang pokoknya masuk Dufan mau 100.000. Nggak ada preference di atas 100.000. Ya. Kalau yang masuk ke Dufan itu adalah 100.000. Kalau yang masuk ke Dufan itu ada 1.000 orang, okay, maka value Dufan di tahun tersebut adalah sebesar 100 juta. Oke, tinggal ngalin doang harga tiket sama jumlah pengunjung. Fix jelas, karena nggak ada preference lain. Nggak ada orang yang mau bayar di atas 100.000 dan nggak ada orang yang mau bayar di atas 1.000. Semuanya sama. Tapi kan dunia tidak seperti itu. Dunia bisa digambarkan dengan konsep seperti ini. Ada orang yang bersedia bayar lebih mahal, ada orang yang bahkan nggak mau sama sekali. Oke. Makanya dikenalkan konsep consumer surplus. Untuk menghitung apa? Untuk menghitung sebenarnya ada ya, orang-orang yang mendapatkan keuntungan kalau tiketnya cuma dijual $10. Ya. Jadi sebenarnya ketika ngomongin TCM, gitu ya, kalau kita bayangin dari garis linier, itu cuma ngitung wilayah di bawah arsir, which is rumus segitiga. Setengah kali alas, setengah kali alas tambah tinggi, gitu ya. Gimana rumus segitiga, teman-teman? Salah. Setengah kali alas kali tinggi, sorry. Oke. Rumus segitiga cuma seperti itu. Kenapa besok minggu depan rumusnya nggak setengah kali alas kali tinggi? Karena kurva permintaan tidak mungkin berbentuk linear. Tapi bentuknya bisa tidak linear. Makanya nanti perlu konsep integral. Yang tidak kita ajarkan atau tidak kita hitung proses integralnya. Besok udah ada rumusnya langsung. Oke, seperti kayak model penghitungan aja. Jadi TCM itu, gitu ya, itu bilang bahwa kalau ada orang yang mau bayar lebih mahal, maka kita bisa dapat nih menilai konsep berapa nilai si tempat wisata tersebut. Udah idenya dulu, tempat wisata itu nggak bayar. Makanya kita bisa ngomong pakai teori permintaan. Kalau ada harganya sebenarnya gitu ya, kita pakai konsep ini aja langsung. Selesai. Tapi masalahnya orang menilai sumber daya alam itu berbeda-beda. Ada yang sangat menghargai sumber daya alam, oke. Orang-orang di WWF itu, Worldwide Fund, gitu ya, atau orang-orang apa teman-teman LSM yang ngomongin tentang climate change gitu ya, itu dia sangat menghargai sumber daya alam. Makanya apa? Makanya dia punya preference yang mau bayar berapapun asal sumber daya alam tersebut tetap ada. Oke, makanya kita ngelihat dari travel cost. Ada orang yang bela-bela datang dari paling jauh misalnya dari mana? Dari Amerika, ya. Cuman pengen ngelihat bunga Rafflesia arnoldi, misalnya gitu. Jauh banget, ya. Travel cost-nya gede banget tuh. Oke, tapi dia rela mengeluarkan duit itu untuk ngelihat bunga tersebut. Mungkin orang-orang yang di sekitar malah nggak mau, mungkin bosen gitu ya. Ngapain? Jadi konsep travel cost adalah kita ngelihat nih apakah semakin jauh jaraknya, semakin besar biayanya, itu mempengaruhi nggak sama jumlah kunjungan. Supaya apa? Supaya kita bisa membentuk konsep teori permintaan. Dengan hipotesis bahwa kalau harganya makin mahal, jumlah kunjungannya makin dikit. Kalau harga travel cost-nya makin murah, jumlah kunjungannya makin banyak. Jadi kita bisa bikin kurva downward sloping seperti ini. Idealnya seperti itu. Makanya Mas Yehuda harus survei, harus tanyain ke orang-orang, berapa biayanya ke sini datangnya Pak? Oh, 1 juta. Setahun datang berapa kali? Gitu ya? 2 kali, cuma sekali, cuma 3 kali. Gitu ya. Berapa Pak penghasilannya? Oh, penghasilan saya 20 juta setiap bulan. Kenapa? Karena Mas Yehuda mau ngelihat hubungan antara travel cost dengan kunjungan. Ya, intinya cuma itu. Fungsi-fungsi tadi cuma menggambarkan biar secara matematis lebih mudah. Meskipun menurut beberapa orang persamaan itu bikin ribet. Oh, orang bisa ngelihat
suatu hal dari berbagai sudut pandang, enggak. Ekonomi itu bisa pakai, atau model itu bisa dalam bentuk persamaan, bisa dalam bentuk grafik, atau dalam bentuk narasi. Oke, TCM. Konsepnya seperti itu. Ada yang mau diobrolin? Masih udah kali? Selaku orang yang akan ngomongin ini selama 2 bulan ke depan? Mbak. Nggak ada, oke. Sip. Tujuan penghitungan menggunakan TCM. Oke. TCM itu tadi konsepnya adalah kalau ada wisata yang ngasih gitu ya, harganya itu sangat murah atau bahkan gratis ya. Sehingga kita butuh variabel lain untuk menilai si sumber. Oke. Makanya bilang pendekatan proksi. Kenapa? Karena nggak bisa dilihat dari apa? Dari harga kayunya berapa misalnya. Berapa harga udara yang terkandung dalam taman wisata tersebut itu nggak bisa diduitin. Ya. Maka kita cari variabel lain supaya kita bisa ngomong, oh kalau banyak orangnya ke sini, artinya orang-orang menghargai value, sangat memberikan value yang tinggi terhadap tempat ini. Oke. Maka itu yang kita jadikan dasar untuk menilai. Oke. Sip. TCM. Kelebihan TCM. Oke. Dapat dipakai untuk mengukur ya, manfaat dan biaya akibat perubahan akses. Oke, misalnya kita memperbaiki jalan raya, jalanan atau akses menuju tempat wisata, ya, itu ngabisin ongkos berapa ratus juta, oke, tapi itu mungkin mengurangi biaya perjalanan dari si pengendara yang tadinya harus muter jauh sampai ke lokasi, sekarang menjadi lebih cepat. Oke. Artinya apa? Kalau kita bikin proyek tersebut meningkatkan jumlah kunjungan, worth it. Karena biasanya TCM itu membandingkan. Ya, saya kadang-kadang ngomong sama yang saya bimbing, TCM itu nggak sekedar menilai biasanya. TCM itu kenapa? Karena TCM itu kan hanya satu titik doang. Tahun 2022, tahun 2021. Sebenarnya biasanya bukan itu yang dinilai kalau kita mau nilai TCM. Oke. Karena TCM itu hanya melihat dari satu titik tertentu aja. Makanya yang paling pas adalah TCM itu membandingkan antara misalnya berapa jumlah kunjungan sebelum ada jalan yang baru dan berapa nilai setelah ada kunjungan, setelah ada perbaikan jalan. Oke. Berapa nilai yang tadinya cuma buat visit doang, kayak dulu di salah satu hutan wisata dekat Sentul situ, dulu cuma hutan pinus doang. Sekarang ada tempat foto-foto, ada pemandian air panas, oke? Itu yang bisa kita nilai sebelum dan sesudah, terus dibandingkan. Harusnya seperti itu, menurut saya. Oke. Dulu tuh nggak ada manajemen yang menjaga kebersihan third party kita untuk memanage kebersihan lingkungan. Kita lihat dari sisi TCM-nya. Oh, tahun kemarin sebelum dikasih manajemen yang baru dan tahun sekarang. Sehingga bisa kelihatan bagaimana sih perbedaan antara tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Karena TCM itu ngelihat jumlah kunjungan dalam 1 tahun. Itu nggak masih udah? Ya nggak? Kamu menilai untuk tahun berapa? Untuk tahun 2022 ini, Pak. 2021 2022. Tahun 2000, surveinya tahun 2021 apa 2022? 2000, ada yang 2021 sama 2022. Oke. Yang ditanyain jumlah kunjungan tahun 21 atau tahun 22? Kalau 2021 kan berarti jumlah kunjungannya udah ada ya, Pak. Yang 1 tahun. Iya. Berarti yang Terus ini ya yang kedua, Pak. Oke. Karena TCM itu akan mengalihkan gitu kan ya, surplus konsumen dikali dengan jumlah pengunjung ya. Kalau kita lihat dari tabel tadi ya, grafik tadi, nanti ujung-ujungnya akan dicari berapa surplus konsumen per orang, oke, dikalikan dengan jumlah kunjungan ke tempat tersebut selama setahun. Oke, besok kan depan. Oke. Makanya si TCM ini menurut saya hanya bisa mengcapture nilai pada
tahun tertentu aja. Karena kalau penilaian suatu bangunan, kita nilainya bisa 2 kan ya, bisa per tahun kayak PBB, setiap tahun dinilai, bisa juga kalau kita lihat secara going concern. Itu enggak, teman-teman? Kalau menilai suatu bangunan, dinilai pada tahun tersebut, itu pantas banget. Kenapa? Bisa buat jual beli, ya enggak? Buat PBB, ya. Tapi ketika kita mengukur lingkungan, gitu ya, kalau kata teman-teman di DJKN nih, harusnya ngelihatnya sepanjang tahun tuh, berapa tahun dia sudah berdiri misalnya, atau berapa tahun yang akan datang kita mau memproyeksikan dia akan masih ada. Ya, jadi tergantung. Tapi kalau TCM menurut saya ini hanya bisa mengcapture 1 tahun tertentu aja. Karena nanti yang dicari sama Mas Yehuda adalah berapa jumlah kunjungan di 2021, ya enggak? Oke, karena yang 2022 belum ada Pak, gitu kan kata Pak Yoni, ya enggak? Yang 2022 belum ada jumlah kunjungannya. Mau nggak mau kita akan ngelihat berapa nilai dia di tahun 2021. Ya, terus so what gitu ya, 2021 masih pandemi, ya enggak? Kunjungannya masih dikit, berarti understatement dong. Nah, pertanyaan lagi, nah itu biarkan Mas Yehuda sama Pak Yoni yang menjawab. Oke, oke. Oh ya, ini sebentar saya mau ngomong ini. Asumsi pertama yang dibangun TCM. Ketika kita menanyakan berapa uang yang dikeluarkan, Mas Yehuda nama objek wisatanya apa Mas Yehuda? Danau Tampu Mas, Pak. Oke, danau. Ketika kita bertanya ke responden gitu ya, kita mau tahu responden ngeluarin duit berapa untuk sampai ke danau, ya, itu kita berasumsi bahwa si responden itu emang jalan, emang cuman buat ke danau doang, ya nggak teman-teman? Jadi kita tahu nih, oh biaya bensinnya 1 juta, biaya tolnya 500.000, misalnya bergampang ya. Terus apalagi? Dan seterusnya dan seterusnya. Padahal, ya, habis dari danau, dia mau jalan-jalan lagi ke gunung yang ada di dekat danau. Oke. Artinya sebenarnya dia menilai gitu ya, atau dia mengeluarkan duit buat danau itu nggak sepenuh apa yang ditanyakan oleh si Mas Yehuda. Misal dia bilang, oh saya total kesini ngabisin uang 2,5 juta. Padahal habis dari danau, dia mau ke gunung, mau camping di situ, habis itu dia mau ke laut, dia emang lagi seminggu jalan-jalan. Maka 2,5 juta ini bukan biaya yang dikeluarkan untuk datang ke danau. Susah lagi nih mikirnya. Iya emang. Jadi memang harus dipastikan sebenarnya Mas Yuda bahwa dia memang datang cuma sekali doang. Dia emang datang emang cuma pengen ngelihat danau doang. Karena kalau enggak, itu menjadi bisa overestimated nanti. Oke, kita nilai nanti ketinggian. Kenapa? Karena ternyata orang-orang ke danau itu cuma buat numpang lewat doang. Ada tempat lain yang mereka tuju, misalnya seperti itu. Oke. Yang kedua, kalau kita ngomongin biaya gitu ya, sebenarnya nomor 2 ini menurut saya sudah bisa dibedakan. Dari apa? Dari duit yang dikeluarin. Kalau orang yang ngeluarin duitnya banyak, maka kita bisa asumsikan dia jarak tempuhnya jauh. Kita juga bisa ngelihat distance. Nanyain nggak Mas Yuda, jarak dari rumah ke tempat wisatanya berapa jauh? Nanyain, Pak. Oke, sip. Itu bisa jadi variabel untuk memperkuat asumsi. Ya, kalau semakin jauh, maka dia semakin jarang datang. Harusnya kayak gitu. Kita bisa membedain nih, orang situ apa bukan. Oke. Yang ketiga yang tadi saya bilang, bahwa ini ngomongin tentang waktu. Ya. Ketika Mas Yehuda menilai suatu objek danau tadi dapat estimasinya misalnya 1 miliar, ya, ini merupakan surplus konsumen dikali jumlah kunjungan, maka kalau tahun depan objeknya nggak diapa-apain, ya, objeknya masih sama, nggak diapa-apain, tapi udah nggak ada pandemi tahun 2022, otomatis jumlah kunjungan naik, ya nggak? Bisa jadi objek yang sama, ngasih jasa lingkungan yang sama, karena sudah tidak ada pandemi, nilainya bisa naik 2 kali lipat. Logika aja. Oke, objek yang sama, ya, nggak ada perubahan, nggak ada renovasi, tidak ada perbaikan akses, ya, tapi karena
jumlah kunjungannya tiba-tiba naik ketika pandemi dicabut, maka dia nilai dari sumber daya, nilai dari objek wisata tersebut juga naik. Ini yang perlu diperhatikan juga dan diobrolin di pembahasan. Ya, ya susah. Kalau ketika pandemi ini TCM sangat susah menurut saya. Ya, karena kunjungan dibatasi. Oke. Terakhir data. Oke, data ini susah karena memang si TCM itu tergantung pada data responden. Yakin nggak responden menjawab dengan benar? Oke. Dan seharusnya jumlah kunjungan dan juga responden itu ditanyain ketika satu low season dan peak season. Ketika lagi ramai dan ketika lagi nggak ramai. Ketika mungkin sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Ketika harga tiketnya belum naik dan sesudah tiketnya belum naik. Oke. Dan nggak semua orang mau jawab kuesioner ketika lagi jalan-jalan. Ya nggak? Lagi jalan-jalan suruh ngisi kuesioner. Yang enggak aja gitu ya. Mas ini mau jalan-jalan suruh ngisi kuesioner. Kuesioner panjang lagi. Dari mana sih kamu? Dari stan Pak. Gitu. Oke. Tapi TCM ini memang sangat tepat untuk menilai tempat wisata. Dan tentu saja pasti ada pro konnya, ada kelemahannya, ada kelebihannya. Oke, sip. Gimana? Nyambung dikit tentang TCM? Tambah puyeng? Ada yang mau diobrolin? Oke. Jadi TCM intinya tentang apa? Menilai apa teman-teman kalau TCM? Kita akan ngomong mengenai tempat wisata. Gitu ya. Tempat wisata artinya harus ada wisatawannya. Kalau nggak ada wisatawannya, kita nggak bisa menilai objek tersebut menggunakan TCM. Variabel kedua atau kunci kedua adalah si wisatawannya harus ngeluarin duit untuk nyampe di situ. Ya. Kalau wisatawannya banyak, ya, tapi wisatawan lokal semua cukup jalan kaki, itu nggak jadi juga TCM-nya. Mas Yehuda nggak bisa ngitung juga. Kenapa? Karena travel cost-nya 0. Ya, gimana kita mau mengaitkan antara travel cost yang satu dengan yang lainnya? Terus yang kedua, ini kesulitan bukan pengen bikin takut ya Mas Yehuda ya. Tapi memang salah satu kesulitan di TCM adalah kalau semua orang atau wisatawan itu datang ke situ setiap tahun cuma sekali. Oke, itu sulit sekali. Oke, bayangin misalnya ini ada McD, KFC. Oh, jangan deh. KFC cuma satu deh. Ini ada Adit, ada Fahri, ada siapa tadi? Arya, ada Oji, ada Satria. Oke. Ketika kita tanyain, ya, dalam seminggu berapa kali ke KFC? Kata Adit, kali, sekali. Apa yang bisa kita simpulkan dari data ini, teman-teman? Kita bisa bikin kesimpulan apa dari contoh data ini? Tambahin misalnya. Pakai ini Adit ini misalnya IP-nya 4. Mas Farid 3,9. Ini ada Adi. Satu kali juga. IP-nya 2. Ini 3,5. Ini misalnya 3,0. Ini misalnya 4 juga. Oke. Tambahin tuh. Jadi ada 6 objek. Ada 6 responden. Mereka semua cuma datang sekitar dapat dari sini. Ada nggak, teman-teman? Oke dong. Ini cuma pertanyaan sehari-hari doang, ya kan? Apa yang bisa kalian simpulkan dari sini? Belum kebayang? Oke. Sekarang saya ganti datanya.
Setiap orang mungkin Pak, setiap orang pasti ke KFC. Semua orang pasti ke KFC. Hmm. Oke. Masuk akal. Oke, semua orang pasti ke KFC. Oke. Sekarang kalau saya ganti, adat ini cuman sekali, ini misalnya dia 3 kali, ini misalnya lebih 2 kali, ini 1 kali, adanya 10 kali. Oke. Sekarang dari data ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Pengaruh ini apa? Kuantitas ke KFC sama Kita IP ngomong itu, Pak. ternyata semakin orang yang semakin kecil IP-nya, semakin sering datang ke KFC. Mungkin karena matching kali ya. Matching bikin IP-nya kecil. Oke. Makanya ketika kalau kita balikin lagi ke TCM gitu ya, kalau semua pengunjung cuma datang sekali ke tempat tersebut, oke, dan travel cost-nya bervariasi, maka kita nggak bisa ngambil kesimpulan dari situ. Orang yang travel cost-nya banyak, travel cost-nya besar, itu cuma datang sekali. Tapi yang travel cost-nya rendah, datangnya semakin banyak. Cocok sama teori. Oke, semoga Mas Yuda tidak menemukan kasus seperti ini. Karena di tahun sebelumnya, dari semua mahasiswa bimbingan saya, gitu ya, itu rata-rata kunjungannya itu apa? Sorry gambarnya kok gini sih. Skewness-nya ke kiri. Ya, skewness itu apa namanya? Condongnya ke kiri gini. Jadi sangat rendah nih satu kunjungan misalnya, ini 2 kunjungan, 3 kunjungan misalnya. Jadi dia miring ke sebelah kiri. Kebanyakan cuma sekali setiap tahun. Sehingga sangat sulit mencari hubungan antara travel cost sama kunjungan. Yang enak kan yang normal kalau seperti ini. Oke, datanya terdistribusi normal. Oke. Kalau sorry ini teknis mungkin cuma buat Mas Yuda doang kali yang nyambung ya. Kalau memang dia kunjungannya sangat dikit gitu ya, nanti bertanya Pak Yoni ya. Ada teknik tertentu supaya membuat analisisnya secara ekonometrik, kamu kan akan pakai konsep ekonometrik ya Mas Yuda, mau nggak mau kan, karena ada regresi kan, mau nggak mau ya pakai tools ekonometriknya, dipakai tools statiknya. Oke, coba tanya Pak Yoni ya, pakai learn gitu, pakai semi log regression. Oke, itu gampang. Oke, bukan, tapi itu jadi jauh lebih masuk akal dibanding pakai jumlah. Ya, kayak tadi, kalau semua cuma datang sekali, yang mau IP-nya sampai 10 sama IP-nya 0, kita nggak bisa narik kesimpulan hubungan antara IPK sama KFC. Kira-kira gitu. Ya, sip. Tahapan penggunaan travel cost. Oke. Nah, sekarang travel cost-nya dibagi 2. Ada yang individual, oke, berarti kita akan melihat biaya dari masing-masing individu, ditanyain satu-satu. Ya. Atau kita bisa juga pakai zonal travel cost method. Yang menurut saya dua-duanya ada plus minusnya. Zonal travel enaknya nggak perlu nanyain satu-satu, nggak perlu pakai kuesioner, tapi datanya mungkin tidak representatif. Ya. Kalau individual, mau nggak mau datanya representatif dengan jumlah biaya yang dikeluarin sama si pengunjung, tapi susah dapetin datanya. Oke, sip. Gambarin kalau zonal travel cost pakai gambar ini aja. Ketika kita mau pakai zonal travel cost method, kita cukup cari, kalau sudah ada datanya ya, dan ini harus pakai data sekunder sebenarnya, kita tanya ke pengelola tempat wisatanya. Oke. Siapa aja yang datang selama setahun ini? Oke. Berapa banyak? Terus mereka dari mana? Oke. Contoh tadi, danau apa namanya Mas Yehuda? Danau Tampomas. Tampomas. Oke. Misalnya ini Danau Tampomas. Oke. Kemudian dicari kabupaten-kabupaten di sekitar Danau Tampomas. Kita identifikasi. Kemudian kabupaten yang agak jauh dari Tampomas. Oke. Kemudian di luar itu. Misalnya seperti itu bagi-baginya. Oke. Terus kita tanya sama pengelola situs. Dari semua pengunjung yang ada, yang dari kabupaten sekitar berapa orang, Pak? Oh, dari kabupaten sekitar ada 100 orang.
Oke. Yang kabupaten yang ring 2-nya berapa orang, Pak? Oh, ada sekitar 70 orang. Oke. Kemudian yang di luar itu berapa orang, Pak? Oh, cuma 10. Kita dapat data pengunjung per zona. Zona terdekat, ring 1, ring 2, ring 3. Nah, habis itu krusialnya adalah kita mengestimasi, teman-teman. Ya. Mengestimasi berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk setiap ring. Oh, ring pertama karena dekat, itu cuma 50.000 juga nyampe. Itu bisa pakai motor. Beli bensin 2 liter juga nyampe, misalnya. Sedangkan di ring 2, wah ini harus pakai mobil nih. Kalau pakai motor, pegel pantatnya nanti. Misalnya seperti itu. Nggak mungkin pakai motor. Maka dia harus pakai mobil. Kemungkinan biaya sekitar 300 ribuan lah. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk ring di luar. Lalu nanti kita cari hubungannya. Jauh lebih gampang. Nggak perlu kuesioner, asal datanya ada ya. Tapi bedanya adalah kita mengeneralisasi bahwa setiap orang yang ada di sini itu biayanya pasti $10. Semua yang di sini biayanya pasti $20. Semua yang di sini biayanya pasti $30. Padahal nggak selalu seperti itu. Oke. Belum lagi kita mempertimbangkan apa? Ternyata kalau orang-orang dari luar ini ya datang ke Tampomas itu cuma salah satu tujuan wisata doang. Habis danau Tampomas, pindah ke danau berikutnya, pindah ke bukit-bukit berikutnya, cari pemandangan, dan seterusnya. Semuanya ada kelemahannya. Itu jadi lebih gampang. Jadi Mas Yehuda nggak perlu nih nyari-nyari responden. Oke. Tapi kalau individual, ya, kalau individual mau nggak mau, dia mencari tahu berapa biaya dari setiap orang yang datang ke situ. Oke. Kemudian dicari hubungannya dengan jumlah kunjungan. Ya, jadi kalau teman-teman mau melaksanakan penilaian versi ini, jadi ada 2 variabel yang paling penting. Yang pertama adalah jumlah kunjungan per tahun, tentu saja tanyainnya, bukan seumur hidup ya. Ditanyainnya bukan, Bapak seumur hidup berapa kali ke sini? Ya nggak seperti itu. Berapa kunjungan tahun ini? Oke, karena akan kita kalikan dengan apa? Dengan jumlah kunjungan secara keseluruhan tahun ini. Ya. Yang pertama harus ada jumlah kunjungan, yang kedua harus ada berapa uang yang dikeluarkan. Oke. Kalau dua-duanya statis, ya, nggak ada variasi, artinya bukan variabel dong. Kan variabel itu adalah varied gitu ya, bervariasi. Kalau semuanya itu, misalnya ongkosnya begitunya, semua responden ngomongnya 10.000 semua. Wah, ini susah nih. Kita nggak bisa menarik kesimpulan. Oke, ini mudah-mudahan tidak terjadi. Atau semua orang jumlah kunjungannya cuma 1 aja. Oke. Ini juga bahaya. Oke, pengalaman saya Mas Yehuda itu rata-rata cuma 1 sampai 3 kali per tahun. Itu yang cukup menyulitkan sebenarnya untuk melakukan proses regresi. Ya, sehingga perlu diakalin. Ya, modelnya, aduh bahasanya berat banget ya. Model persamaannya perlu diakalin supaya kita bisa ketemu hubungan antara si jumlah kunjungan dengan biaya. Oke. Nanya dulu nggak? Sampai sini. Jadi saya ngomongin apa sih dari tadi? Ya, yang cuma itu doang, gitu ya. Ketika kita ngomongin TCM, ketika kita ngomongin travel cost method, gitu ya, maka yang penting adalah data. Oke. Datanya data apa? Data biaya. Ya. Biayanya gimana cara baginya? Tadi, kalau kita ngomongin zonal, maka kita estimasi biayanya. Yang penting kita dapat jumlah pengunjung dari zona 1 berapa, jumlah pengunjung dari zona 2 berapa, jumlah pengunjung dari zona 3 berapa, dan seterusnya. Tapi kalau kita mau pakai individual, ya, kita bisa nanya langsung ke individualnya. Ya, seakan-akan sebenarnya TCM itu adalah extended dari zonal. Kalau nanti dari data individual mau kita buat kayak zonal juga bisa. Oke, itu model TCM. Kalau nggak ada dua-duanya atau nggak ada salah satunya, ya, maka si TCM itu tidak bisa dilakukan. Oke, dia harus ada jumlah kunjungan, harus ada jumlah biaya. Nanti kita cari apa tadi hubungannya. Konsepnya gini,
Jumlah visit merupakan fungsi dari travel cost dan variabel yang lainnya. Oke. Saya mau nanyain? Mau nanya kok. Oh ya, gimana Mas Maulana? Untuk yang travel cost method ini kan tadi yang zona method itu tuh cara kita membagi zonanya itu bagaimana ya Pak? Apakah Oke. sebatas dengan jarak atau provinsi dan transportasi ya? Oke, sip. Yang pertama adalah yang tidak mungkin dilakukan adalah membedakan dengan negara. Ini kalau saya baca di literatur yang baru aja saya baca nih ya. Itu nggak mungkin bedain antara negara. Bahkan region juga nggak bisa. Kenapa? Misalnya kita ngomong, yang datang ke Bali dibedain antara domestik sama internasional. Kalau kita ngomong TCM, yang nggak bisa. Kenapa? Internasional itu ya bisa pakai pesawat. Kan? Pesawat harganya bisa lebih murah dari negara-negara tertentu. Jadi nggak bisa lagi pakai jarak. Makanya si zona ini cocoknya itu adalah untuk tempat wisata yang gitu ya, sifatnya domestik. Ya, sehingga kita benar-benar bisa mengukur berapa effort yang ditempuh untuk datang ke lokasi tersebut. Yang pertama. Kalau buat zonasi pakai memperhitungkan luar negeri itu sulit ya. Kenapa? Karena zonasi ini sifatnya apa? Estimasi, perkiraan. Oke. Apakah bisa pakai jarak? Jawabannya bisa, kata literatur. Ya. Pakai jarak misalnya antara 10 km, 20. Jadi pakai ring ya, ring 10 km, ring 20 km, dan seterusnya itu memungkinkan. Oke. Atau bisa juga pakai jenis akses. Oke. Maksudnya apa tuh? Kalau kata di buku, ada yang aksesnya mudah, ya. Misalnya kita ngomongin Jogja misalnya. Ya udah di sekitar Jogja yang aksesnya mudah siapa aja. Oke. Terus kembangin dikit, cari yang nggak mungkin naik motor. Mungkin ada yang harus naik mobil. Oke. Kenapa? Karena kalau pakai motor terlalu lama mungkin. Kembangin lagi, oh ternyata harus ada yang pakai travel nih. Kalau datang sendiri nggak mungkin, ya, karena medannya berat. Harus pakai mobil travel dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah estimasi, Mas Maulana. Mau nggak mau estimasi. Semua penelitian pasti estimasi. Asumsi maksud saya. Tergantung asumsi mana yang mau digunakan. Asumsi yang tadi semua boleh. Pakai jarak boleh. Pakai waktu tempuh pun ada yang membuat zonasi seperti itu. Yang susah adalah kalau ada pengunjung dari internasional. Ya, bahkan penelitian di mana ya? Kalau nggak salah di Indonesia ada salah satu contoh di bukunya. Itu mau ngomongin mengenai Indonesia dan regional. Ada yang dari Australasia, dari Australia dan kepulauan-kepulauan itu New Zealand, Kiribati dan seterusnya. Kemudian ada region ASEAN dan ada domestik. Itu aja menurut dia sulit gitu ya. Karena dari Australia ke Indonesia juga cepat gitu ya. Kemudian nanti justru kadang-kadang kata dia gitu ya, itu lebih lama dari bandara sampai situs dibanding pesawat tempuhnya. Oke, jadi ada yang dari domestik itu punya waktu tempuh yang lebih lama dibanding orang-orang internasional. Jadi susah mengukurnya kalau pakai konsep non domestik. Jadi estimasi asumsi aja Mas Maulana. Ya, boleh dipertimbangkan mana yang paling masuk akal. Oke? Berarti kan kalau dari non domestik mungkin bervariasi Pak ya, harganya bisa jadi lebih murah karena harga pesawat itu ya Pak. Sama waktu tadi saya bilang. Jadi ada yang dari domestik itu, berarti kan antara domestik sama internasional pasti kan jauhan internasionalnya, jaraknya ya, ya kan? Tapi waktu tempuh domestik gitu ya, itu jadi jauh lebih panjang. Kenapa? Karena pesawat cuma sejam ya dari bandara sampai ke lokasi misalnya sejam, 2 jam. Yang dari Jakarta misalnya mau ke let's say ke Jatim Park, udah nggak ada ya, ke Jogja lah, ke Malioboro dari Jakarta. Jakarta Malioboro sama mungkin Darwin Malioboro gitu ya, mungkin lebih cepat. Oke. Kenapa? Karena dari Jakarta ke Malioboro bisa berapa jam tuh? Bisa setengah hari mungkin 12 jam kalau naik mobil. Oke. Sedangkan naik pesawat sampai bandara ke Malioboro paling 5 jam. Oke. Padahal secara jarak lebih jauh dari Darwin. Tapi secara waktu tempuh jadi lebih dekat. Jadi makanya untuk konsep internasional gitu ya, itu perlu pertimbangan khusus katanya seperti itu. Oke. Jadi ringnya ini
ya nggak bisa ngomongin mentah-mentah jarak. Jadi harus dipertimbangkan beberapa hal juga. Oke. Masih, Pak. Soalnya saya ini Oke. juga terkait dengan mungkin kemajuan teknologi ya. Kayak estimasi ongkos-ongkos seperti itu, mungkin biaya-biaya untuk bepergian ke suatu wilayah itu kan udah ada kayak diskon-diskon gitu kan, Pak. Jadinya tuh mungkin lebih beragam gitu, Pak. Hampir sama mungkin jatuhnya dengan yang internasional. Ya, belum kalau belinya early bird, ya nggak? Sudah direncanakan nih, 6 bulan yang akan datang saya mau ke sana. Itu secara biaya udah lebih murah. Oke, sip, kira-kira mungkin seperti itu. Jadi memang kalau untuk zona travel cost ini memang untuk yang keterlibatan wisatawan dari internasional itu lebih rumit nanti penerapannya. Kalau individual, kalau dari internasional, langsung bisa dibedain kan? Butuh kamu ngeluarin uang berapa? Oh, buat pesawat ini. Indonesia ngeluarin uang berapa? Jarak tempuhnya berapa? Jadi nanti bisa dimasukin semua variabel ke individual karena nggak ada asumsi. Kalau di zona ini penuh dengan asumsi di sini. Ya, sehingga kita mengeneralisasi lah. Oh, di ring 1 cuma $10, padahal bisa jadi bermacam-macam begitu. Oke, sip. Yang lain? Oke. Kalau gitu kita masuk ke akhir mengenai ITCM. Ya, kata slide-nya ITCM data primer. Kenapa data primer? Karena dia langsung ya wawancara. Oke, karena pakai responden maka data primer. Kalau tadi zonasi bisa pakai data sekunder, bisa. Tinggal tanya ke pengelola wisatawannya, punya nggak data pengunjung? Dia dapat dari mana? Selesai. Oke, tapi kalau ITCM, kalau individual itu benar-benar harus nanya ke respondennya. Meskipun sekarang mungkin pakai Google Form, ya kan? Mungkin pakai sarana lain, gitu ya, yang tidak harus bertatap muka. Oke. Lanjut. Ini fungsi yang tadi sebenarnya sama aja, nggak usah terlalu terganggu dengan rumus matematik ini, gitu ya. Intinya bahwa kunjungan itu fungsi dari cost. Ini tadi di persamaan sebelumnya dibilang dengan X. Oke. Kenapa disingkat? Karena sebenarnya variable of interest-nya, gitu ya, variabel yang memang benar-benar mau dilihat itu sebenarnya cost. Oke. Terus kenapa bisa ditambahin yang waktu, terus persepsi, ada karakteristik, ada pendapatan, buat apaan sih, Pak? Itu untuk memastikan bahwa, gitu ya, apa yang kita estimasikan di C ini memang sesuai, tidak overestimated bahasanya, tidak lebih tepat lah tuh bahasa gampangnya, lebih tepat dalam mengestimasikan. Karena ketika kita melakukan regresi, gitu ya, nanti Mas Yuda harus melakukan regresi. Pekan depan kita akan melakukan regresi menggunakan Excel, teman, jauh lebih mudah. Kalau nanti kita bandingkan antara Excel sama pakai tool statistik, hasilnya harusnya sama. Ya, nanti kita pakai data dummy. Gitu ya. Itu untuk memperkirakan, mengestimasi gimana sih hubungan antara si cost dengan jumlah kunjungan. Saat ini kita berhipotesa apa? Pasti negatif hubungannya, gitu ya. Kita beranggapan bahwa kalau cost-nya semakin mahal, maka jumlah kunjungannya semakin kecil. Pak, gimana Pak kalau setelah saya regress ternyata hasilnya positif? Nah, loh, itu dia yang harus dipikirin. Oke. Karena jadi nggak masuk akal, gitu ya. Kalau ada orang yang datang semakin sering ketika biayanya semakin mahal. Oke. Karena ini objek wisata ini kita anggap sebagai barang normal goods. Gitu. Ya, semoga Mas Yehuda nanti hasil regresinya negatif. Udah regresi belum Mas Yehuda? Udah coba regresi? Atau belum masih collecting data? Belum coba, Pak. Oke, belum. Semoga negatif. Kalau positif, ntar kamu bingung nerusinnya. Oke, sip. Sama tadi TCM kita cari berapa biayanya, kemudian kita cari hubungan antara berapa number of visit-nya. Ya. Tadi ini kita bilang ini adalah
Kalau kita pakai kurva, kita bilang nih Q, gitu ya, itu jumlah visit atau jumlah barang yang dibeli. Kalau kita pakai jumlah persamaan dan penerimaan, gitu ya. Yang ini adalah travel cost, atau kalau kita pakai kurva demand tadi, kita bilang price. Oke. Nanti kurva permintaannya akan negatif. Dengan asumsi apa? Orang kalau ngeluarin biaya semakin mahal, gitu ya, dia akan semakin jarang ke tempat itu. Asumsinya seperti itu. Oke. Aman, teman-teman? Aman? Aman ya? Oke. Saya beranggapan materi sebenarnya nggak terlalu banyak kok. Ya, mungkin teman-teman belum nemu aja ya mananya apa ya nggak, atau mungkin sudah jelas sejelas-jelasnya. Tenang aja Pak, saya nggak perlu ngejalanin. Ya benar juga sih. Biarin tinggal aja ke Yehuda itu. Ya, oke, nggak masalah. Kamu panggilnya apa sih? Cesar, Victory. Hah? Panggilannya apa? Panggilan Victor keren. boleh lah. Robert. Victor, man. Ya bolehlah, Victor lah ya. Oke, jadinya relatif lebih sedikit sama materi. Ada yang mau diobrolin? Nggak ada? Pak izin bertanya Pak. Oh ya, silakan. Tentang individual tadi Pak. Kalau individual kan berarti kita melihat dari persepsi orangnya itu gitu ya Pak. Nah kalau misalkan jarak tempuh ke wisatanya itu sama, tapi kayak ada perbedaan di segi kendaraan misalkan gitu Pak. Berarti kan berarti emang ada perbedaannya gitu Pak antara individu satu dengan yang lainnya. Nah itu apakah diperhitungkan atau enggak Pak kalau dalam individual case ini? Oke. Ketika kita ngomongin TCM, Mbak ini, maka yang menjadi concern adalah duit yang keluar. Oke. Misalnya, kita berdua rumahnya tetanggaan. Oke. Kita mau ke Danau Tampomas. Oke. Saya naik motor ngeluarin 100.000, ya. Tadi itu 100.000. Jarak tempuhnya sama-sama 10 km. Ini Mbak Aini karena pakai mobil lebih mahal bensinnya kan, pakai AC dan seterusnya, itu misalnya, oke, jarak tempuhnya beda, jarak tempuhnya sama, tapi travel cost-nya beda. Oke. Dengan asumsi ini, dengan informasi ini, maka kita bisa mengasumsikan bahwa nanti di sini Adi jumlah kunjungan selama setahun nih 4 nih, ya. Ini ya mungkin sekitar 3 lah. Oke, kenapa 3? Oh, berarti kalau punya mobil harusnya pendapatan lebih banyak. Oke, di tetangga juga sering sih, tapi nggak sebanyak yang naik motor karena cuma 100.000. Ya, kira-kira seperti itu. Yang dipertimbangkan adalah apa? Travel cost. Nanti ini buat apa nih? Kalau bahasa statistik saya juga bingung jelasinnya. Ini sebagai variabel kontrol, memastikan bahwa yang nanti kita estimasi di sini, ini ada angkanya nanti ya, itu adalah benar-benar merepresentasikan pengaruh dari travel cost terhadap kunjungan. Sebenarnya teman-teman, regresi itu seperti ini loh. Kalian pasti kalau di SMA pernah ngomong kayak gini deh. Y sama dengan misalnya 3X plus 2. Ya. Terus ada pertama sama lagi Y sama dengan, yang pas berapa ya? 8. Oke, sama dengan 5X plus kurang 2. Nah, saya pertanyaan kayak gini. Ya. Kita punya data seperti ini, kemudian kita regres. Kita mau cari tahu berapa X-nya. Teman-teman bisa mengerjakan kan hal seperti ini kan? Bisa lah. Ya. Saya yakin bisa lah mengerjakan hal seperti ini. Masalahnya adalah kalau dalam regresi itu bukan cuma 2 baris. Oke? Tapi bisa 30 baris, bisa 100 baris, bisa jutaan baris. Sehingga nggak bisa kita estimasi menggunakan pen and paper seperti ini. Makanya kita butuh bantuan apa? Komputer untuk mengestimasi. Namanya aja estimasi, perkiraan. Oke. Yang mau diestimasi apa? Yang mau diperkirakan apa? Ini nih, hubungan antara travel cost dengan kunjungan. Misal ketemu angkanya adalah minus 0,2. Misalnya, persamaannya kayak gini.
Visit sama dengan minus 0,2 TC. Maka kita bisa bilang bahwa kalau travel cost-nya naik sebanyak Rp1.000, oke, maka jumlah kunjungannya turun berapa kali tuh? Bisa sampai 200 kunjungan turun. Kok bisa gitu? Hubungannya negatif. Ketika travel cost-nya naik sebanyak Rp1.000, gitu ya, dia akan mengurangi jumlah kunjungan sebanyak 200. Jadi mana ya? Minus 0,2 dikali 1.000 kan 200. Oke. Minus artinya apa? Ada hubungan yang terbalik. Kalau travel cost naik, kunjungan turun. Travel cost turun, kunjungan naik. Sebenarnya segampang itu. Kalau kita ngomongin cuman statistiknya. Yang susah apa? Data-datanya itu. Oke. Kalau cuma regresi sih, ekonomis sama jumlah buntut, jumlah kucing di Indonesia juga keluar hasilnya, ya enggak? Oh, ternyata kalau jumlah kucingnya makin banyak, ekonomi kita naik. Yuk, kita kasih kucing suruh beranak yang banyak, kan gitu ya. Kalau kita ngomongin regresi, itu juga bisa. Ya. Tapi kan tidak seperti itu. Kan? Sama, kita punya teori kok. Ya. So, kalau biayanya semakin mahal, gitu ya, maka orang-orang akan mikir-mikir lagi nih kalau mau datang, wah mahal biayanya. Kira-kira seperti itu. Oke? Itu ya, kira-kira ya. Sip. Yang lain, teman-teman? Makasih, Pak. Yup. Ada? Kita tuh jadwal sampai jam 4 kan ya? Ya nggak? Oke. Oh iya, oke, sip. Sampai sini yang mau diobrolin? Nggak ada? Oke. Ada beberapa contoh kajian travel cost method. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Saya minta teman-teman baca per kelompok. Oke, dibaca, kemudian dikomentari. Oke, kira-kira komentarnya kayak gimana? Ya, nanti saya sediakan papernya, udah saya downloadin, gampang. Nanti kira-kira dikomentari seperti ini. Komentarnya setidaknya itu melingkupi yang pertama adalah objek yang dinilai apa, background, kenapa si peneliti melakukan penilaian terhadap objek tersebut, tujuannya apa, apakah mau menilai situs, atau membandingkan antara ada project dengan penilaian, misalnya gini, oh pemerintah mau memperbaiki atau mau melakukan konservasi hutan, senilai misalnya let's say 300 juta. Worth it nggak sih? Oh ya udah kita nilai dulu berapa hutan. Nanti dibandingkan. Nanti dicari. Terus modelnya maksudnya persamaannya. Dia pakai persamaannya apa? Tadi kan kalau kita bilang V sama dengan fungsi dari TC dan X, gitu kan ya. Biasanya kunjungan sama travel cost sih sama. Nanti ininya yang berbeda-beda. Oke, silakan teman-teman cari. Dia pakai model kayak gimana sih? Oke. Datanya dapat dari mana? Rentang tahunnya, oh ternyata ini cuma tahun 2012 doang, 2021. Survei di 2021 aja. Dari bulan Juli sampai Desember. Oke. Cari informasi di dalam paper tersebut sambil latihan. Terus hasilnya apa? Berapa nilainya? Apa yang dia simpulkan? Apakah proyeknya jalan terus atau proyeknya harus dihentikan? Apa yang dia temukan? Terakhir, meskipun belum diminta untuk menulis critical review, mungkin nanti itu teman-teman nanti di insya Allah ketika S1 atau S2 lah ya. Nah, tapi saya mau lihat teman-teman melihat apakah paper ini bisa dibaca dengan jelas atau enggak. Ya. Kalian bisa membedakan nanti paper yang
Bagus itu coherence, paragrafnya seperti apa. Ini seakan-akan saya mau baca, mau memaksa teman-teman untuk membaca, ya, membaca paper. Ya. Mudah dipahami apa enggak? Masih ada typo nggak sih? Padahal ini paper-paper yang sudah peer review gitu ya, yang sudah dipublish. Mungkin nggak sih ada typo? Ya, silahkan dilihat. Oke. Pilihannya adalah kalian mau mengerjakan berkelompok atau sendiri-sendiri kalau ngelihat dari situasi, ada yang lagi PKL dan ada yang di rumah. Silakan. Obrolin sekarang, saya mau tahu kalian lebih senang kelompok atau sendirian. Pilih yang paling mudah. Karena mungkin, oh ya oke. Jadi nanti Kelompok bisa aja, dikerjakan. Pak. Oke, siap. Oke. Kelompok kamu bikin sendiri apa mau dibikinin? Saya sudah nyiapin. Random. Saya nyiapinnya random. Kalau ada yang mau purposive gitu ya, purposive sampling gitu ya, maksudnya udah punya saya kemarin di mata kuliah yang public finance sudah ada kelompoknya Pak, samain aja. Oh, silakan aja. Atau mau saya nentuin? Ditentuin aja, Pak. Oke, sip. Aman. Ya. Oke. Papernya kalau kita balikin ke sini. Share screen. Papernya ada 5. Oke. Nanti saya share. Teman-teman silahkan kerjakan. Sampai jam 4. Ya, jangan sampai lewat jam 4. Sampai jam 4. Jadi kamu setelah kuliah ini nggak ada tanggungan. Oke, kita obrolin pekan depan. Tapi saya mau sampai jam 4 sudah ada hasilnya. Hanya skimming aja. Oke. Skimming itu baca cepat, tapi kita bisa dapetin apa sih yang diomongin sama paper tersebut. Ketika kalian butuh reference, maka model paling benar ya skimming. Kalau dibaca satu-satu, waktunya habis. Oke. Ada 5 jurnal, gitu ya. Yang 1 berbahasa Indonesia, yang 4 berbahasa Inggris. Aduh, Pak, please, gitu ya. Bukan saya yang ngasih papernya, tapi Pak Dosko. Ya, saya mau melepas tangan. Oke. Oleh karena itu, ya, dengan kebijakan saya, gitu, kebijaksanaan saya, maka nanti yang bahasa Indonesia akan saya kasih ke kelompok yang jumlahnya 4 orang. Saya bikin 5 kelompok kalau nggak salah. Masing-masing 6 orang. Kan kalian 29 ya? 28 atau 29? Jumlah 31 sama saya 2, berarti 29, benar. Oke. Satu kelompok berisi 5 orang. Saya lupa. 5 kelompok berarti satu kelompok berisi 6 orang, sorry. Oke. Yang bahasa Indonesia akan jatah orang yang kelompoknya cuma berlima. Ya. So, bless in disguise. Ya kan ya. Cuma berlima tapi dapetnya yang bahasa Indonesia. Oke. Tapi ya insya Allah bisa lah. Kan sekarang udah ada Google Translate. Gampang. Oke, bisa dipahami? Ya. Oke. Sekarang saya bagikan dulu papernya supaya nggak terlalu lama. Paper. Grup WhatsApp aja ya supaya bisa di-track ya. Siapa tahu ada yang nggak sempat download pertemuan hari ini. Kalian itu 6. Ini 6 berapa sih? 602 ya? Ya Ria, 602 ya Ria? Iya, Pak, benar, Pak. Oh iya. Oke, sorry. Teman-teman nggak usah khawatir, saya juga bikin. Oke, jadi nanti kita bahas bareng-bareng. Saya baru sampai paper ketiga. Saya dalam waktu sekitar ya 12 menit lah. Ya, teman-teman bisa baca, bikin paper. Kenapa saya minta jam 4? Supaya kalian nggak mengerjakan lagi setelah jam 4. Oke, yang mau pulang-pulang, yang mau ngapain, ya ngapain. Tapi di jam kuliah saya, kerjakan paper-paper ini. Oke? Ya, makanya setelah jam 4, ya 5 menit setelah itu, saya harap PowerPoint-nya sudah masuk. Mau LMS, lewat WA aja lah. Masukin aja ke grup. Oke? Mungkin lebih enak kalau sudah di PDF-in deh. Jadi saya gampang lihatnya. Ya, kalau masih PowerPoint kayaknya berat. Ya, lebih ringan nanti.
Oke, sip. Sekarang kita lihat pembagian kelasnya. Mana tadi ya? Oke, oke. Belum saya share. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 30 nggak ada orangnya. Oke, sudah tahu posisinya masing-masing? Oke. Untuk kelompok 2, tugas pertama ini mengerjakan jurnal yang pertama. Pakai 2.1 nama kodenya. Oke, itu jurnal yang Gunung Halimun. Oke, sedangkan yang kelompok 1 maka dia jurnal nomor 2, kelompok 3 jurnal nomor 3, kelompok 4 jurnal keempat, kelompok 5 yang the best ini kayaknya jurnal nomor 5. Karena itu yang saya lihat yang ranking jurnalnya paling tinggi. Oke, ada yang mau tanya lagi? Supaya teman-teman bisa punya waktu 1 jam penuh buat ngerjain. Cukup? Oke, kalau cukup berarti saya tutup. Kemudian saya... Iya, PDF aja ya, supaya ngeliatnya sih lebih gampang. Ke depan di awal, sebelum kita hitung-hitungan, kan kita bahas. Persatu ngomongin apa, metodenya apa. Oke, terus teman-teman semuanya udah baca. Oke, lebih bagus kalau teman-teman menyempatkan baca 5-5-nya. Supaya baca paper paling 5 menit lah. Nggak usah dibaca semua satu-satu, teman-teman. Ini saran saya ya. Skimming aja. Cari tujuannya apa, metodenya apa. Jadi kalau baca paper satu-satu, dari awal sampai akhir, waktu kalian habis. Lagi kalau kalian baca KTTA kakak tingkat, gitu ya. Saya merefer KTTA saya ke KTTA kakak tingkat. KTTA itu panjang banget, teman-teman. Ya, saya dulu juga saya kayak gitu sih. Tapi kalian nanti seiring dengan perkembangan belajar gitu ya, kalian akan melihat bahwa yang pendek itu lebih susah membuatnya dibanding yang panjang. Oke. Cuma dikasih 1000 kata gitu ya untuk tulis proposal penelitian. Itu susahnya minta ampun. Karena harus padat gitu ya, semuanya dijelaskan di situ gitu ya. Padahal dulu waktu saya masih D3, itu paling susah adalah nulis yang panjang. Oke. Tapi nantilah insya Allah kan ada waktunya bertahap. Oke. Jadi jawabannya nanti ya PPT di PDF-in ya. Jadi saya lebih gampang bacanya. Oke, cukup jelas? Oke. Jelas, Pak. Oke, saya mau assign siapa ya, Mas? Siapa yang bisa lagi pegang komputer nih? Saya mau minta tolong untuk bikinin breakout rooms. Saya atau Mas Fahri atau Mas Langit siapa nih? Atau Mbak? Saya aja, juga Pak. boleh. Oh iya, oke. Oke, saya jadiin co-host. Sip. Tapi enak ya, PKL ketemu teman-temannya setidaknya ya. Kalian nggak di rumah, ya nggak sih? Terus ketemu orang gitu kan ya. Maksudnya anak-anak saya juga udah mulai masuk ke